Kita menyadari dosa-dosa kita, tetapi juga menyadari bahwa kita ini tidak seperti Tuhan yang mau mendekati mereka yang berdosa, meskipun sadar bahwa kita ini salah. Loh kan lucu, kita ini jelek tetapi tidak mau dengan orang jelek. Loh, repot ah. Ya Romo, perbaikan keturunan lah, jadi jelek ketemu jelek kan jadi enggak jelek terus lah Romo, ya bukan itu. Tetapi bagaimana kita menjadi seperti Tuhan, maka menggunakan kesempatan ini. Dan hari ini kita dikhususkan untuk berdoa bagi Ukraina dan Rusia itu yang sedang berperang, bahwa kita memohon, kita mempersembahkan mereka yang sedang bertikai, yang sedang dalam keadaan tidak baiknya itu kepada hati Maria yang tak bernoda hari ini. Kenapa tidak bernoda? Karena dia berusaha untuk menjawab ini, meskipun dia sadar bahwa apa yang dia jawab itu penuh dengan perjuangan. Maria harus berjuang sungguh-sungguh. Bagaimana dia mengerti? Bergembira dalam jalan salib putranya nanti. Maria harus tetap melihat bahwa iya ya, Tuhan hadir dalam kesengsaraan yang dia alami. Maka kegembiraan itu tidak hadir dalam pengabulan doa saja, tetapi dalam perjuangan kita yang tidak pernah berhenti untuk meyakini bahwa Allah itu sedang menyertaiku, meskipun aku ini sedang ditekan, difitnah, dijelek-jelekan, dianggap buruk, bahkan oleh pasangan hidupku sendiri. Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah aku berani mengalami sukacita itu, meskipun harus merombak semua kriteria gembira yang kita inginkan setiap hari? Penuh berkat, Kau dimuliakan di surga, Kau bagaikan malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Maria menerima kabar sukacita. Karya keselamatan Tuhan karena manusia telah jatuh dalam dosa sekian lama, kemudian menjadi pintu masuk Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya melalui Maria. Karya keselamatan itu mulai dari Maria yang mau bekerja sama dengan karya keselamatan Allah itu, menjadi tempat di mana mulainya karya keselamatan itu. Kabar sukacita bagi kita, bukan bagi Maria. Maria harus terus berjuang untuk mengalami kegembiraan dalam kabar sukacita yang kita tafsirkan itu. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita lihat kembali apakah Tuhan terus kita rasakan sebagai pembawa kabar sukacita bagi hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui malaikat Gabriel, Engkau minta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara yang terkasih, barangkali ada perbedaan cukup besar pemahaman sukacita, kegembiraan bagi kita dan bagi Tuhan. Maka ini yang perlu diluruskan terlebih dahulu, agar kita mengerti sebenarnya apa yang dimaksud sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Sukacita itu berarti Allah itu datang di tengah-tengah kita. Allah menjadi manusia. Itu kan Natal kemarin itu toh. Allah menjadi manusia.
Dan di tengah manusiawi itu, Allah tetap hadir. Meskipun kita ini merasa bahwa Allah itu jauh, Allah tidak pernah menjauh dan meninggalkan kita. Melegalkan apa yang tidak benar, tetapi Allah itu mendekati orang yang melakukan tindakan yang tidak benar. Ini beda banget nih. Allah tidak mentolerir kesalahan. Allah tidak mentolerir ya wis lah pada dosa-dosa, tidak. Allah tegas pada dosa, tidak. Jangan berbuat dosa karena kamu akan mati. Turuti dan setialah kepada firman-Ku. Tetapi Allah mendekati orang yang berbuat dosa. Ini beda banget. Nah, coba sekarang hal pertama ini juga kita renungkan. Apakah aku berani menggunakan kesempatan hidup yang diberikan kepadaku, yang dipercayakan kepadaku itu untuk mendekati orang-orang yang disingkirkan. Orang-orang yang memang jelek. Apakah aku mudah marah kepada mereka yang berbuat salah? Apakah aku mudah mengucilkan, menghakimi, menyudutkan orang-orang yang jelek? Kalau ini tidak ada kabar sukacitanya. Kabar sukacitanya adalah jika kita melalui hidup kita, orang-orang yang lemah berbuat dosa ini mengalami, orang Jawa itu bilang diwong nih apa ya bahasa Indonesianya? Bukan diorangkan ya, dihargai orangnya. Diwong nih diorangkan bahasa Indonesia langsung Bu ya. Dihargai orangnya, bukan tindakan salahnya. Itu nanti dalam Paskah, nanti dalam Madah Paskah, sungguh mengagumkan dosa, karena dosa yang kita hindari itu justru mendatangkan penebus yang membawa rahmat demikian besar. Dan itulah yang kita rayakan dalam masa Prapaskah. Kita menyadari dosa-dosa kita, tetapi juga menyadari bahwa kita ini tidak seperti Tuhan yang mau mendekati mereka yang berdosa, meskipun sadar bahwa kita ini salah. Loh kan lucu, kita ini jelek tetapi tidak mau dengan orang jelek. Repot ah. Ya Romo, perbaikan keturunan lah, jadi jelek ketemu jelek kan jadi enggak jelek terus lah Romo, ya bukan itu. Tetapi bagaimana kita menjadi seperti Tuhan, maka menggunakan kesempatan ini. Dan hari ini kita dikhususkan untuk berdoa bagi Ukraina dan Rusia itu yang sedang berperang, bahwa kita memohon, kita mempersembahkan mereka yang sedang bertikai, yang sedang dalam keadaan tidak baiknya itu kepada hati Maria yang tak bernoda hari ini. Kenapa tidak bernoda? Karena dia berusaha untuk menjawab ini, meskipun dia sadar bahwa apa yang dia jawab itu penuh dengan perjuangan. Maria harus berjuang sungguh-sungguh. Bagaimana dia mengerti, bergembira dalam jalan salib putranya nanti. Maria harus tetap melihat bahwa iya ya, Tuhan hadir dalam kesengsaraan yang dia alami. Maka kegembiraan itu tidak hadir dalam pengabulan doa saja, tetapi dalam perjuangan kita yang tidak pernah berhenti untuk meyakini bahwa Allah itu sedang menyertaiku, meskipun aku ini sedang ditekan, difitnah, dijelek-jelekan, dianggap buruk, bahkan oleh pasangan hidupku sendiri. Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah aku berani mengalami sukacita itu, meskipun harus merombak semua kriteria gembira yang kita inginkan setiap hari? Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.